Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Iklannya jangan di skip. Oke. Dan terima kasih banyak buat kalian yang gak skip iklan selama nonton video-video aku. Nah, di video kali ini aku akan membuat sebuah jawaban atau bantuan atau life hack buat kalian sesuai di thumbnail dan di judulnya, yaitu cara mengukur badan part 2, karena sebelumnya aku pernah bikin yaitu video yang ini. Nah, memang pada dasarnya untuk menghindari kekecewaan dalam belanja online, kita harus tahu produk yang kita beli itu benar-benar ukurannya cocok di kita, tidak terlalu besar, biar nggak usah ke tukang jahit untuk ngecilin, kecuali kalian emang ngejar oversize, dan tidak terlalu kecil, karena yang kecil ini biasanya yang jadi kayak lebih riskan dan lebih bikin kita kayak galau. Ya ampun, aku udah belanja, aku udah bayangin ini bakal secakep ini kalau aku pakai, ternyata pas datang dia kekecilan. Nah, salahnya adalah kita biasanya cuma nanyain, "Kak, berat badan aku segini, tinggi aku segini, apakah ini muat di aku?" Nah, tidak semua online shop akan memberitahu dengan details sebetulnya produk itu muat atau enggak. Karena hal dasar yang perlu kita sadari sebagai teman-teman yang punya badan plus size, khususnya nih ya, karena kalau normal size biasanya nggak terlalu se-ekstrim kita ini. Jadi, badan itu ada beberapa tipe atau jenis bentuk tubuhnya gitu loh. Nah, jadi ada beberapa. Ada orang yang dia emang kayak bentuknya kotak gitu. Jadi dia itu besar di bagian atas, tengah, sama bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga yang besar hanya di bagian atasnya saja. Ada juga nih yang besar di bagian bawah saja. Dan ada, jangan salah, ada orang yang besar di bagian atas, bawah, tapi bagian tengah atau pinggangnya itu kecil. Dari sini kita bisa tahu ada beberapa jenis tipe atau bentuk tubuh yang tidak bisa kita samakan hanya berdasarkan ukuran berat badan dan tinggi badan. Kalau misalnya ada orang yang tinggi badannya 150, beratnya 70 kilo, belum tentu mereka itu ukuran pakaiannya sama. Karena bisa aja si A, nih ada si A dan si B, mereka berat badan dan tinggi badannya sama, yaitu 150 cm dan 70 kilo, si A dan si B. Tapi si A ini jenis badannya itu atau bentuk tubuhnya itu besarnya di bagian atas, dan si B besarnya di bagian bawah. Jadi mereka itu biasanya cenderung bagian
si A ini bagian atasnya besar, di bawahnya kecil, maka untuk ukuran pakaian tentu dia ukurannya akan lebih besar daripada si B. Dan ukuran celananya dia bakal lebih kecil daripada si B. Nah, sedangkan si B karena dia ini lebih ke badan yang besarnya di bagian bawah, tapi atasnya kecil, nah tentu saja dia itu kebalikannya dari si A, yaitu ukuran pakaiannya itu bisa lebih kecil dan ukuran celananya itu atau bawahannya itu bisa lebih besar. Ambil contohnya yang lebih jelas deh. Si A ini lingkar dadanya 140, sedangkan si B dia lingkar dadanya 120. Padahal mereka sama-sama 150 cm dan 70 kilo berat badan dan tinggi badannya. Kayak gitu. Nah, tapi kan udah beda ya di situ karena balik lagi berdasarkan bentuk tubuh. Jadi, kita harus berhenti untuk membeli sesuatu atau pakaian yang berdasarkan berat badan dan tinggi badan saja, seperti itu. Oke, aku harap aku ngejelasinnya super jelas. Jadi bisa meminimalisir kalian kecewa dalam belanja online gitu ya. Nah, yang kedua, kita itu harus tahu ukuran badan kita. Jadi kita jangan ngasih patokan. Misalnya nih, aku sering banget dapat DM dan komentar ya, dimanapun itu aku posting sesuatu, biasanya ditanya gini, Kak, berat badannya berapa? Kak, tinggi badannya berapa? Untuk ngejelasin ini tuh kayak lumayan panjang waktunya dan aku takutnya mereka itu ngejadiin patokan aku sebagai patokan mereka dalam membeli pakaian gitu. Padahal walau berat badan dan tinggi badan aku dan mereka sama mungkin, tapi ukuran tubuh kita kemungkinan berbeda kayak gitu ya. Jadi di sini hal kedua yang perlu kita terapkan dan aplikasikan atau kita tahu adalah details ukuran badan kita. Yang pertama kita bisa menggunakan meteran badan, meteran baju, meteran kain, meteran yang suka ada di penjahit, meteran yang suka ada di butik, ya pokoknya meteran yang letoy gini ya, yang kayak tali tuh, kayak gini. Nah, cara mengukurnya itu ada beberapa. Jadi biasanya ada beberapa online shop yang memang mencantumkan ukurannya itu beda-beda. Lebar bahu dan lebar dada itu berbeda. Jadi lebar bahu itu nih dari sini ke sini ya. Atau kalau di sini karena dia bahunya turun dari ini nih, kayak jahitan mau ke tangan, ketemu jahitan mau ke tangan. Jadi kita harus tahu ukuran atau lebar bahu kita berapa. Nah, aku juga mau ngasih tahu ke kalian, semua yang ada di sini adalah berdasarkan referensi aku pribadi. Kalau ada yang salah, buat kalian yang lebih ahli di bidang perukuran gini, boleh banget sharing di kolom komentar karena ini bakal penting banget untuk aku pribadi dan untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Nah, lebar bahu dia itu kayak gini. Jadi aku bakal ukur. Lebar bahu aku itu adalah 48 cm. Mengukur lingkar dada sendiri, aku biasanya seperti ini. Tuh. Dan jadi kayak titik yang paling jauh atau paling menonjolnya itu di mana? Biasanya aku ngambil itu biar bisa jadi patokan. Nah, ini lingkar dada aku itu 130. Untuk kita tahu lebar dada kita berapa, itu tinggal dibagi 2 aja. Kalau kalian taunya lingkar ya. Jadi dibagi 2 berarti lebar dada aku itu 65 cm. Kayak gitu. Kalau kalian tahu lebar dada kalian 65 cm, nah lingkarnya itu berapa? Tinggal dikali 2. Oke? Nah selanjutnya gimana Kak? Aku nggak punya meteran. Kalau aku harus ke tukang jahit jauh, atau nggak ada tukang jahit yang deket sini, atau nggak ada orang yang menjual meteran di daerah sini. Kalian gak usah khawatir, kalian bisa belanja aja langsung di L Big Size. Karena di L Big Size ini setiap paket yang kalian beli itu akan ada bonus gratis meteran seperti ini. Jadi kalian gak usah beli, kalian bisa langsung aja mengukur badan kalian dengan bonus alias gratisan dari L Big Size. Oke? Nah yang ketiga, Kak aku belum ada budgetnya nih buat beli di L Big Size. Atau Kak aku mau beli barang di L Big Size atau di toko lain tapi aku belum tahu ukuran badan aku. Dan aku juga belum punya meteran. Jadi apa yang harus aku lakukan? Gampang, kalian bisa menyediakan penggaris. Penggarisnya nggak usah panjang, yang penting kalian nggak males buat ngukurnya. Karena sebenarnya ini ngukurnya kayak cukup 1 kali gitu nggak sih? Kecuali ya kalau misalnya kalian ngerasa badan kalian menggendut gitu. Nah di sini aku punya yang penggaris ini 15 cm segini. Nah terus gimana cara ngukurnya? Masih segini. Gampang. Di sini aku punya oversize barcode t-shirt ya L Big Size. Ini artikel pertama kami. Dan ya kita ngukurnya itu kayak gimana? Biar gampang kita nggak usah ngukur lingkar, kita ukur lebarnya aja. Nah lebar dada itu
dari ujung ketiak ke ujung ketiak. Nah, kalian pilih aja baju kalian yang paling nyaman yang mana, atau kalian pengen bajunya itu kayak kurang lebih segimana. Kalian bisa pilih satu. Nah, anggap aja aku nyamannya pakai ukuran segini. Kita langsung aja ukur. Nih, ukurnya kayak ngukur biasa aja gitu. Kayak gini ya. Ini tandain 15, tempelin lagi, tambahin 15, karena yang aku penggarisnya 15 cm ya. Ini tandain, geserin 15, udah 45, tambahin, geserin udah 60 nih, tambahin, geserin 60 tambah 11 berarti 71. Nah, lebar dada kaos ini berarti 71. 71 dikali 2 untuk dapetin lingkar dada, yaitu 142 kayak gitu. Oke, nah biasanya untuk pakaian sendiri dimanapun penjahitnya mayoritas itu ada toleransi ukuran. Jadi sekitar 1-2 cm biasanya lebih kecil atau lebih besar kayak gitu. Oke, dan ya seperti ini. Lakukan yang sama di bagian paha, di bagian manapun gitu ya. Tapi Kak, aku tuh pengennya aku tahu detail ukuran badan aku sebelum digedein atau pasnya itu berapa. Gampang, kalian bisa ngukur pakai apapun yang ada di sekitar kalian. Contohnya handuk. Di sini aku punya handuk, warnanya lilac juga, kan aku lagi suka lilac. Gimana cara ngukurnya? Kita kasih contoh aja lingkar dada yang paling mudah ya. Caranya seperti ini. Ya. Ini agak kecil emang handuknya nih. Jadi kalian pastiin kayak gini. Set. Nah, kalian pastiin di lingkar dada kalian yang paling menonjol atau paling besar. Kayak gini. Set. Nah, dia kan ada lebihan ya. Tuh. Ada lebihan segini, ada lebihan segini. Aman. Kita langsung aja ukur dari yang lebihannya dulu. Seperti tadi nih. 15, tandain, geser, 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 terus seterusnya sampai ujung sini atau ujung yang paling ujung dari yang kalian tadi ngukur gitu. Aku harap itu jelas. Oke. Tapi Kak, aku tuh nggak punya penggaris di rumah, mau beli juga jauh atau susah. Gampang, nggak usah repot. Kalian bisa langsung aja gunakan kuota kalian untuk mendownload aplikasi yang namanya Ruler. Nah, aplikasinya seperti ini, langsung aja kalian download. Jadi dia itu ada, nggak terlalu panjang memang, tapi nggak apa-apa, sabar aja buat kita ngukur. Dan kalau misalnya memori kalian nggak cukup, nggak masalah, kosongin dulu sebentar, pakai aplikasi ini, download aplikasi ini. Setelah dia dipakai atau dipakai ngukur gitu ya, udah selesai, hapus lagi. Aman? Oke. Nah, sekarang misalnya, Kak, ternyata di kamar aku nggak ada handuk, gimana dong? Gampang, kalian bisa gunakan selimut ya. Jadi aku punya selimut, gambar Frozen. Dan ya apapun itu, yang penting dia itu bisa melingkar di lingkar dada kalian gitu. Mau dada, mau pas paha, mau pinggul, apapun itu. Oke, jadi kita ukur pakai selimut. Kayak gini ya. Nih, cara ngukurnya sama aja, gampang, nggak usah susah ya. Yang penting kita nggak kecewa belanja online. Yang penting pakaian yang kita beli nggak kekecilan. Jadi ambil ujung selimut kalian, kayak giniin dan giniin. Pasnya di mana? Tandain. Oke, udah ditandain nih di sini ya. Jadi dari sini sampai sini gitu. Sekarang ambil handphone kalian yang ada aplikasi rulernya. Gunakan ruler yang ada di handphone ini dengan cara yang sama seperti penggaris tadi. Kita ambil dari sini dulu, yang pojokannya emang nggak mentok gitu ya. Jadi ada masih ada sisanya gitu. Pegang handphonenya, pastiin sentiannya, tandain, geser, tandain, geser, tandain, geser, tandain, terus sampai ujung dan sampai habis. Itulah lingkar dada kalian. Aman? Lebarnya gimana Kak? Tinggal dibagi 2. Oke? Kalian bisa gunakan kerudung pasmina yang kalian punya. Caranya gimana sih? Caranya ambil ujung kerudungnya,
Siapkan untuk mengukur. Jangan terlalu ditarik, jadi pasin aja, jadi kurang lebih itu segimana gitu ya, gedenya atau mentoknya. Pasin dan kayak gini. Oke, kita dapat patokannya dari ujung sini sampai ke sini. Cara ngukurnya sama aja. Ambil aplikasi ruler atau penggaris yang kalian punya, kecil juga nggak masalah. Ukurin, pasin kesentiannya, tandain, geser, tandain terus, jumlahin, dan itulah lingkar dada kalian. Tapi kak, aku pakainya kerudung persegi, bukan kerudung pasmina, dan kerudung persegi itu nggak bisa ngelingkar di lingkar dada aku. Gampang, aku juga punya kerudung persegi. Jadi kerudung persegi itu kayak gini ya sebenarnya. Nah, dia itu punya sudut yang lebih panjang, yaitu ke arah sini. Nih. Nah, begini nih. Oke, kayak ngebentuk segitiga gitu. Pegang ujung sama ujungnya, siap lingkarin. Nah, oke, kayak gini. Dan ya, dapet deh patokannya. Dari ujung sini sampai ujung sini. Lakukan hal yang sama menggunakan aplikasi ruler kalian atau penggaris kalian. Oke? Tapi kak, aku nggak punya selimut, aku nggak punya handuk, aku nggak punya baju, aku nggak punya sinjang, aku nggak punya kain, aku nggak punya apapun untuk ngukur. Gampang, aku yakin kalian punya kabel. Nah, di sini aku pakai kabel charger laptop aku. Kalian bisa pakai kabel listrik, kabel kipas angin, kabel apapun itu, kabel charger handphone kalian juga bisa. Karena biasanya itu panjang ya, kecuali lingkar dada kalian lebih besar gitu. Jadi cari kabel yang bisa melingkar di kalian. Caranya gimana kak? Gampang. Lingkarkan kabel seperti ini. Seperti ini ya, tuh. Pas. Ambil patokannya itu ujung si kabelnya. Kayak gini, bebas ujungnya kalian mau ngambil yang mana. Dan sampai mana nih? Nah, sampai sini. Tandain sampai mana. Lalu kalian ukur pakai aplikasi ruler yang kalian punya atau kalian pakai penggaris yang kalian punya. Tempelin pas di sentiannya. Tandain, geser, tandain, geser, tandain, geser, tandain, dan sampai habis ke sini. Itulah lingkar dada kalian, oke? Nah, itulah berbagai solusi yang aku kasih tahu ke kalian buat kalian yang kesulitan mengukur ukuran tubuh kalian. Jadi semoga solusi-solusi itu bisa kalian aplikasikan sehingga kalian bisa membeli pakaian online tanpa merasa kecewa atau barangnya nggak kekecilan. Aku yakin dari semua hal yang udah tadi aku praktekin, aku cobain, ada salah satu di antaranya yang kalian punya gitu. Oke, semoga membantu. Dan ya, yang selanjutnya adalah kalian harus memastikan kalian tahu ukuran pakaian yang akan kalian beli gitu. Oke. Nah, jadi kalian cari online shop yang emang dia mencantumkan ukurannya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris kalian bisa translate dulu pakai Google Translate apa segala macem, atau kalian bisa tanya ke penjualnya ya detailnya berapa. Pastikan kalian tahu dalam sentimeter, karena patokan ukuran kita dari tadi kan sentimeter nih. Kalau misalnya mereka ngukurnya inci gimana kak? Nggak apa-apa, kalian kalkulasikan saja ke dalam sentimeter. Bisa pakai Google, oke? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk online shop yang tidak mencantumkan ukuran seperti itu, kalian bisa coba cara aku tuh biasanya nanyain ke mereka, kak ini tuh lingkar dadanya berapa dalam sentimeter? Mayoritas dari mereka biasanya jawab gitu ya. Kalau misalnya mereka jawab, kak ini muat sampai 100 kilo. Nah, aku biasanya jawab, kak aku pengen tahu dalam bentuk sentimeternya. Karena sekarang sudah banyak sekali online shop yang memudahkan kita semua untuk berbelanja atau meminimalisir kekecewaan dalam belanja online gitu ya. Jadi banyak banget online shop, sejauh ini semua online shop yang biasanya aku belanja itu mencantumkan ukuran-ukuran produk mereka. Walau biasanya ada toleransi ukuran, bisa lebih besar atau lebih kecil, biasanya range-nya itu dari 1 sampai 2 atau 3 sentian, dan itu gak masalah, bisa kalian perkirakan gitu. Oke? Nah, sekarang tips yang terakhir adalah sebelum kalian memastikan untuk membeli pakaian itu, kalian harus tahu apakah ukuran pakaian itu di kalian jatuhnya akan seperti apa. Misalnya 1 cm, kalian bisa memperkirakan 1 cm itu gedenya segimana. Aku lingkar dada 130, kalau aku beli pakaian yang 131,
kurang lebih itu bakal ngetat di aku walau beda 1 cm. Jadi biasanya aku ngambil 5-10 cm lebih besar dari lingkar dada aku. Kebetulan aku emang suka oversize atau aku suka sesuatu yang gombrong karena aku nggak suka yang ngetat kayak gitu ya. Oke, itu berlaku untuk yang lainnya juga, lingkar lengan, lingkar ketiak, lingkar pinggul, paha, pinggang, dan yang lainnya. Bukan cuma lingkar dada aja. Oke, seperti itu. Semoga video ini cukup jelas dan membantu kalian dalam mengatasi atau meminimalisir kekecewaan dalam belanja online. Khususnya gimana sih caranya life hack untuk mengukur details badan kalian gitu. Oke, dan ya cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Iklannya jangan di skip, oke, please. Karena ini aku udah capek nih bolak-balik ke sana ke sini. Maklum anak gendut. Dan ya seperti itu. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip iklan selama nonton video-video aku. Dan ya bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Gampang.